Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai kuliah kimia medisinal, dan sebelum masuk ke materi yang lain, saya akan memberikan refresh sedikit terkait peran kimia medisinal dalam penemuan dan pengembangan obat. Kimia medisinal adalah ilmu yang berhubungan dengan penemuan atau rancangan senyawa terapeutik baru dan perkembangannya menjadi obat yang berguna. Ruang lingkup kimia medisinal nanti meliputi sintesis. Kenapa sintesis? Karena hingga saat ini jenis obat masih didominasi oleh jenis yang bahan sintetik. Kemudian kita juga di dalam kimia medisinal akan mempelajari bagaimana hubungan antara struktur dengan aktivitas suatu obat, baik hubungan kualitatif maupun hubungan kuantitatif. Selain itu ada interaksi obat dengan target kerjanya dan aspek kimia dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Bagaimana obat ditemukan dan dikembangkan? Tahapannya dimulai dari pemilihan penyakit, pemilihan kandidat obat, pemilihan target obat, dan penentuan bioassay. Bioassay adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan aktivitas biologis suatu obat. Tahapan berikutnya adalah penentuan lead compound. Apa itu lead compound? Suatu senyawa yang sudah punya aktivitas terhadap target tertentu, tapi dia belum cukup baik untuk menjadi obat. Jika lead compound belum diketahui, maka yang harus dilakukan adalah menentukan struktur dari lead compound. Tahapan berikutnya adalah dilakukan sintesis analog dari lead. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara struktur dengan aktivitas. Kita lihat pada contoh senyawa berikut. Jadi kalau dilakukan modifikasi pada cincin imidazol benzodiazepinol tidak akan berpengaruh pada mutagenisitas, sedangkan penata ulangan NO pada cincin oksadiazol menyebabkan mutagenisitas. Kemudian perpanjangan rantai samping akan mengurangi efek, kemudian substituen dipropil, 2-butenil, dan segala macam di rantai samping memberikan efek negatif pada penata ulangan NO dari cincin heterosiklik. Itu yang dimaksud dengan contoh dari hubungan struktur dan aktivitas. Selanjutnya dilakukan identifikasi gugus farmakofor. Gugus farmakofor adalah gugus yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologi. Pada gambar ini, jadi sebuah struktur obat, tidak semua gugus fungsinya akan berperan untuk aktivitas. Ini gugus-gugus tertentu yang itu disebut sebagai gugus farmakofor. Sehingga kemudian dilakukan optimasi struktur dengan tujuan untuk meningkatkan interaksi obat dengan target, bisa juga dengan tujuan untuk mengurangi toksisitas. Tahapan berikutnya adalah dilakukan uji toksisitas dan uji efikasi dengan model hewan coba. Selanjutnya dilakukan penentuan profil farmakokinetik maupun farmakodinamik dari obat, bisa dilakukan secara in vitro dan bisa juga dilakukan secara in vivo. Tahapan berikutnya adalah patenkan obat. Tujuan dari paten obat ini adalah untuk menghindari supaya industri lain, kompetitor, tidak melaunching obat dengan struktur yang mirip dengan obat yang sudah dipasarkan oleh suatu industri. Kemudian dilanjutkan dengan studi metabolisme obat dan uji toksisitas lebih detail. Berikutnya dilakukan scale up di skala industri dengan merancang proses manufacture, kemudian dilakukan uji klinik dan obat siap dipasarkan. Tahapan pertama, kita bahas masing-masing tahapan secara lebih detail. Tahapan pertama itu pemilihan penyakit. Kita harus pahami bahwa industri farmasi bukan industri sosial. Sebagian besar merupakan industri komersial, sehingga mereka akan cenderung menghindari produk yang pasarnya kecil, penyakitnya tidak banyak, populasi penderitanya kecil, itu dihindari. Industri farmasi juga akan menghindari produk-produk yang konsumennya itu pasien-pasien dengan tingkat ekonomi rendah, misalnya penyakit-penyakit yang banyak di negara-negara miskin, seperti penyakit infeksi dan segala macam. Sebagian besar riset oleh industri itu dilakukan terhadap penyakit yang banyak diderita penduduk negara maju, terutama penyakit seperti kanker, kardiovaskular,
depresi, diabetes, dan segala macam. Berikutnya adalah identifikasi target kerja obat. Target kerja obat adalah protein, umumnya protein, suatu makromolekul spesifik atau sistem biologis di mana obat akan berinteraksi. Berikut ini data update macam-macam target molekuler obat. Masih didominasi oleh enzim paling banyak, kemudian protein reseptor GPCR, reseptor terkupling protein G, kanal ion, reseptor inti, transporter, dan seterusnya. Ini tipe-tipe dari target obat. Kita akan pelajari sebagian besar nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebagian besar target obat terletak di membran sel. Ada transporter, reseptor, GPCR, kanal ion. Ada yang terletak di sitoplasma seperti enzim dan reseptor inti. Nah, ini penemuan obat. Kadang-kadang target obat dapat ditemukan secara tidak sengaja. Contohnya industri prosak, saat dia mencari obat untuk menghambat uptake noradrenalin, ternyata antidepresan trisiklik generasi pertama secara tidak sengaja juga terobservasi menghambat uptake serotonin, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk mencari molekul yang juga menghambat uptake serotonin, kemudian menghasilkan produk fluoxetine. Nah, dalam perkembangan penemuan obat, kalau kita mengetahui kode genetik suatu target, suatu target maksudnya, dapat membantu overekspresi target tersebut dan menentukan struktur dan fungsi biologisnya. Jadi, industri farmasi juga harus banyak bekerjasama dengan bidang bioteknologi supaya pada saat menentukan target kerja obat tidak harus mengisolasi, tetapi mengisolasi, menentukan strukturnya, mencari kode genetiknya, kemudian di cloning sendiri, sehingga tidak harus selalu mengisolasi target kerja obat. Jika target tersebut penting untuk proses penyakit, maka suatu inhibitor atau agonis, inhibitor enzim, agonis antagonis reseptor dapat dirancang melalui proses yang disebut dengan rancangan obat rasional. Industri farmasi juga banyak perlu melibatkan ahli kimia. Hal ini diperlukan karena tidak semua bahan alam bisa mengobati penyakit, sehingga masih banyak obat diperoleh dari jalur sintesis. Nah, perkembangan dunia sintesis efisiensinya sudah sangat meningkat dengan ditemukannya proses yang disebut combinatorial chemistry. Jadi, proses sintesis banyak senyawa dalam satu waktu yang singkat. Nah, pada pemilihan target kerja obat, selektivitas menjadi sangat penting. Misalnya kita sedang mencari obat antibakteri, maka targetnya adalah enzim bakteri yang tidak ada di tubuh host, atau secara struktur berbeda bermakna dengan enzim di tubuh hostnya, sehingga pada saat bakteri mati, obat ini bisa membunuh bakteri tapi tidak mempengaruhi sel host. Kemudian obat juga mensyaratkan standar yang tinggi. Dengan semakin banyak diketahuinya pengetahuan tentang kimia biologi dalam sistem makhluk hidup, semakin bisa kita menetapkan standar yang tinggi. Misalnya, dulu reseptor hanya satu reseptor, kemudian reseptor tersebut sudah diketahui sub-subtipenya, sehingga reseptor beta adrenergic misalnya, dulu beta blocker itu tidak selektif menghambat beta 1, beta 2. Dengan ditemukannya beta 1, beta 2, sekarang orang bisa mendesain selektif terhadap beta 1 atau selektif terhadap beta 2. Tetapi dalam perkembangan penemuan obat, masalah dapat muncul kalau target yang terpilih setelah sekian lama kemudian bisa menjadi kehilangan sensitivitasnya terhadap obat. Contohnya, penisilin. Di awal penemuan penisilin sangat efektif, tetapi dengan berjalannya waktu, target utama obat-obat penicillin binding protein, target utamanya, mulai bermutasi dan kemudian menjadi tidak resisten lagi, tidak efektif lagi, tidak bisa dibunuh lagi oleh obat-obat penisilin, menjadi resisten. Tahapan berikutnya adalah penemuan lead compound. Penemuan lead compound bisa dilakukan dengan screening produk alami. Bisa berasal dari tanaman, mikroba, bahan alam bahari, hewan, mineral. Tetapi masalahnya sebagian besar
sumber itu menghasilkan senyawa alam dengan struktur yang kompleks. Nah, dari bahan alam ini diperlukan pengujian untuk menentukan aktivitas biologi yang diinginkan dan harus dipisahkan senyawa biologi yang aktif yang mana yang tidak aktif. Jadi dari tanaman misalnya sebuah ekstrak, dia terdiri dari beberapa senyawa, perlu dipisahkan mana yang aktif dan mana yang tidak. Sehingga perlu dilakukan penentuan atau elusidasi struktur. Lanjutan dari penemuan lead compound bisa juga dilakukan dengan screening bank senyawa sintetis. Jadi biasanya industri farmasi itu punya ribuan senyawa yang sudah berhasil disintesis. Senyawa ini disimpan, didokumentasikan dengan rapi, senyawanya disimpan dalam freezer, keterangan tentang senyawa tersebut dikatalogkan, dan nanti kalau industri ini akan melakukan pengujian terhadap target baru, maka senyawa-senyawa ini bisa di-screening, diuji ulang terhadap target baru. Penemuan lead compound juga bisa dilakukan dengan menggunakan lead compound orang lain, tetapi karena biasanya sudah ada paten, maka untuk menghindari paten, dirancang struktur yang mirip dengan lead compound yang sudah ada, tapi cukup berbeda. Jadi industri harus jeli mencari perbedaan yang tidak dipatenkan oleh industri lain. Kadang hal ini bisa menghasilkan senyawa yang aktivitasnya meningkat drastis, atau profil farmakokinetiknya menjadi jauh lebih baik daripada obat yang sebelumnya, obat yang awal. Penemuan lead compound juga bisa dilakukan dengan meningkatkan efek samping suatu obat. Ini banyak sekali sering dilakukan. Misalnya sulfonamid. Sulfanilamid ini antibakteri yang diketahui punya efek menurunkan kadar gula darah dan juga punya aktivitas diuretik. Sehingga kemudian industri mengembangkan turunannya, tolbutamid, di mana dia setelah dioptimasi molekulnya, ternyata dia mampu menurunkan kadar gula darah dan digunakan untuk terapi diabetes mellitus tipe 2. Selain itu juga dikembangkan fluorotiazid dari struktur sulfanilamid ini menjadi suatu diuretik. Bisa juga penemuan lead compound dilakukan dengan menggunakan struktur yang mirip dengan ligan alami. Jadi ligan alami ini adalah ligan yang secara alami ada di tubuh kita. Jadi kalau di dalam tubuh kita ada ligan, pasti di dalam tubuh kita ada reseptornya. Nah, sehingga dari struktur ligan-ligan alami ini, misalnya serotonin, maka bisa dibuat senyawa yang kemudian bisa berperan sebagai agonis atau antagonisnya. Ini sumatriptan adalah suatu agonis serotonin yang strukturnya dikembangkan dari struktur serotonin.